Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada saat ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul sabar. Sabar dalam bahasa Arab yaitu rodia, yang artinya ridho. Selain itu, sabar juga dapat dikatakan sebagai menahan diri atau ihtamala. Dengan kata lain, sabar berarti menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang dapat menggoyahkan iman kita. Kesabaran sendiri yaitu kemampuan manusia dengan mengendalikan sikap emosi, sehingga menerimanya dengan ikhlas terhadap kondisi yang telah ia hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar." Maksud dari ayat tersebut ialah kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dengan orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membuatnya berkedudukan yang tinggi di surga bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan bukan karena tidak sayang kepada hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sejauh mana hambanya dapat menyelesaikannya dengan sabar dan bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan yang begitu besar kepada hambanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada hambanya yang pasti selalu bisa dilewati oleh hambanya. Tak banyak di dunia ini orang yang dapat menahan diri ketika sedang menghadapi cobaan atau godaan nafsu. Sabar sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menahan amarah, sabar akan menghadapi godaan nafsu, dan lain-lain. Ketika manusia menghadapi berbagai cobaan dengan sabar, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diucapkan pahala mereka tanpa batas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bersabar pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, maka kaum itu diujinya terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang membencinya, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Keutamaan sabar yang pertama yaitu pahala yang tak terbatas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang telah sabar
dalam menghadapi cobaan yang diberinya berupa pahala tanpa batas. Yang kedua yaitu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak, dan hartanya hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika seorang muslim yang beriman tertimpa cobaan, baik datang kepada laki-laki maupun perempuan yang disebut ujian, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu martabat yang tinggi di surga. Di akhirat nanti, Allah telah menjanjikan martabat yang sangat tinggi bagi orang yang menjalani atau menghadapi kehidupan di dunia dengan sabar. Dapat dilihat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai disinilah kultum saya yang berjudul sabar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.